Inilah mujizat perang 6 hari, Israel menang lawan 5 negara Arab. Pada 5 Juni 1967, terjadi perang Arab melawan Israel yang kedua setelah perang Arab melawan Israel tahun 1948. Israel kembali menang melawan 5 negara Arab yaitu Yordania, Mesir, Lebanon, Suria, dan Irak. Yang luar biasa, pada tahun 1967 itu, Israel mengalahkan kelima negara Arab tersebut dalam waktu singkat. Untuk ukuran perang terbuka, hanya dalam waktu 6 hari saja. Keberhasilan Israel bukan karena Israel punya kekuatan militer yang besar atau peralatan tempur yang hebat. Sebaliknya, Israel justru kalah dalam jumlah tentara dan minim senjata. Israel menyaksikan negara-negara Arab semangat memerangi Israel. Sementara Israel malah menggali lubang-lubang kubur guna mempersiapkan pemakaman korban perang. Namun Tuhan bisa membalik situasi. Israel bisa menang berkat mujizat. Tuhan menolong Israel melalui sejumlah peristiwa yang fakta Israel sajikan untuk Anda. Mesir, tetangga Israel, menutup selatiran bagi kapal Israel. Hal ini dianggap sebagai ancaman perang. Mesir juga mengganti pasukan internasional di Sinai dengan pasukan Mesir, sehingga pada tanggal 5 Juni 1967, hari pertama perang, Israel menyerang armada udara Mesir. Newspaper headlines record the start of the war and the smashing success of the Israeli forces. Pada jam 7 pagi, operasi Moket dimulai. 185 penerbang Israel menyerang 11 basis Angkatan Udara Mesir, menghancurkan 197 pesawat. Serangan kedua menghancurkan 107 pesawat. לאחר שהשיג חיל האוויר את השליטה באוויר, החלו המטוסים במתן סיוע אווירי לכוחות היבשה של צה"ל. Dalam waktu 3 jam, hampir 400 pesawat Mesir hancur, 26 basis Angkatan Udara Mesir lumpuh. Mengapa Mesir tidak membalas serangan Israel? Pertama, pagi itu armada Uni Soviet yang mengawasi perbatasan Israel dan Mesir di Sinai dilarang terbang sehingga tidak melihat ada pesawat-pesawat Israel terbang menuju Mesir. Kedua, pimpinan militer Mesir, Yordania, dan Irak sedang berkunjung melihat tentara Mesir yang akan menyerang Israel dari Sinai. Karena itu dikeluarkan perintah untuk tidak menyerang yang berakibat pasukan Mesir bingung menghadapi serangan Israel. Pada hari kedua, Israel berhasil merebut Gaza dari tangan Mesir. Pasukan Yordania mundur dari tepi barat, termasuk dari Yerusalem Timur, sehingga pasukan Israel bisa masuk ke kota tua Yerusalem dan tembok ratapan yang dikuasai Yordania selama 19 tahun. Pada hari ketiga, PBB mengajukan gencatan senjata, namun Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menolak. Perdana Menteri Israel mengimbau Raja Yordania untuk perundingan damai, namun Raja Hussein menolak. Mesir dan Yordania menganggap sanggup mengalahkan Israel. Baru pada hari keempat, Mesir menerima gencatan senjata. Israel merebut Hebron dari tangan Yordania. Hari kelima, Israel merebut Golan dari Suria, dan hari keenam Suria menjadi negara terakhir yang setuju gencatan senjata. Saudara, 5 negara Arab merancang yang jahat terhadap Israel, tetapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan.
Kejadian 50 ayat 20 tertulis, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Israel yang diperangi justru mendapat Gaza dan Sinai dari Mesir, dataran tinggi Golan dari Suriah, tepi barat dan Yerusalem timur dari Yordania. Dunia merancang kejahatan, tetapi pembelaan Tuhan selalu tersedia. Hal ini pun berlaku bagi kita, orang percaya Yesus. Perang 6 hari telah tercatat dalam sejarah dunia. Dunia bisa melihat Israel yang lemah dan kecil bisa menang bukan karena Israel hebat, tetapi karena penyertaan Tuhan Elohim Israel yang hidup. Perang 6 hari mengubah citra Israel di mata negara-negara Timur Tengah. Israel dipandang sebagai negara dengan kemampuan militer yang kuat, sehingga negara-negara Arab tidak lagi meremehkan Israel. Pemimpin pasukan Israel sekaligus Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin memberi nama Perang Arab-Israel 1967, Perang 6 Hari, sesuai dengan masa penciptaan dunia. Israel, negara ini lahir karena idenya Tuhan, dan negara ini tetap ada sampai hari ini juga karena Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel.